Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Jannah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang bentuk tulisan Al-Quran sejak dulu sampai sekarang. Yang pertama, bentuk tulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Seperti yang telah kita ketahui, Al-Quran diturunkan secara bertahap, kurang lebih sekitar 23 tahun, dan penjagaannya lebih mengandalkan hafalan. Penulis wahyu seperti Zaid bin Thabit, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab menuliskan ayat sesuai perintah Rasulullah. Adapun media tulis yang digunakan sangat sederhana, seperti pelepah kurma, kulit, batu tipis, tulang, dan sebagainya. Tulisan saat itu masih gundul, tanpa harkat dan titik, sehingga fungsi utamanya sebagai penguat hafalan, bukan mushaf lengkap. Dan mengenai penyusunan ayat dan surat, langsung diajarkan oleh Nabi ketika wahyu turun. Selanjutnya yang kedua yaitu perkembangan bentuk tulisan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin hingga dinasti-dinasti Islam. Yang pertama, pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa beliau ini, banyak penghafal Al-Quran wafat dalam perang Yamamah, sehingga Umar bin Khattab mengusulkan penghimpunan Al-Quran kepada Abu Bakar. Kemudian, salah seorang dari sahabat, yakni Zaid bin Thabit, memimpin pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf, dan kemudian hasilnya disebut mushaf Abu Bakar. Yang kedua, pada masa Utsman bin Affan. Pada masa beliau ini, perbedaan bacaan mulai muncul di wilayah baru Islam. Utsman bin Affan kemudian menyusun standarisasi mushaf dan menggandakan beberapa mushaf untuk dikirim ke provinsi. Dan mushaf ini dikenal sebagai mushaf Utsmani. Tetapi tulisan mushaf ini masih tanpa titik dan harokat. Yang ketiga, pada masa dinasti Umayyah. Pada masa ini muncul titik huruf atau ijam dan tanda baca atau harokat oleh Abu al-Aswad ad-Du'ali, dan khat Kufi berkembang menjadi lebih ornamental. Yang keempat, masa dinasti Abbasiyah. Pada masa ini terjadi penyempurnaan sistem titik dan harokat, serta lahirnya khat naskhi yang lebih mudah dibaca. Akan tetapi, wilayah Maghrib memakai khatnya sendiri, yakni khat Maghribi. Kemudian yang kelima, masa dinasti Mamluk dan Ottoman. Pada masa ini, khat naskhi dan thuluth mencapai puncak estetika, serta juga muncul tanda waqaf, sujud tilawah, dan sistem tajwid lengkap. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu tentang standarisasi modern dan transformasi digital. Yang pertama, di era modern. Di era ini muncul standarisasi seperti Mushaf Kairo tahun 1924 yang menjadi standar global dalam tata letak, tanda baca, dan penulisan. Kemudian Mushaf Madinah tahun 1985 yaitu King Fahd Complex yang memperkuat standar internasional, serta Mushaf Standar Indonesia yaitu LPMQ, yang mana Kemenak menetapkan mushaf standar Indonesia berdasarkan Rasm Utsmani 6 kaidah. Kemudian yang kedua, di era digital. Di era ini semakin berkembang dengan penggunaan Unicode dan font Qur'ani, misalnya KFGKPG Naskhi. Kemudian juga adanya aplikasi Quran dengan tajwid warna, audio, tafsir interaktif, juga mushaf digital diverifikasi sesuai mushaf standar, yaitu Kairo, Madinah, dan Indonesia. Sehingga hasilnya menjadikan mushaf tetap otentik, tetapi semakin mudah diakses dan dipelajari. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.